Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wan Azura, Cindy Novira Ramadhani, dan Michelle Reagan akan mempresentasikan tentang pendidikan seumur hidup. Materi pertama akan disampaikan oleh Wanda. Dan yang kedua, konsep belajar seumur hidup. Pendidikan seumur hidup berarti pelajar belajar karena respon terhadap keinginan yang didasari untuk belajar dan angan-angan pendidikan menyediakan kondisi-kondisi yang membantu belajar. Istilah belajar ini merupakan kegiatan yang dikelola walaupun tanpa organisasi sekolah, dan kegiatan ini justru mengarah pada penyelenggaraan asa pendidikan seumur hidup. Yang ketiga, konsep belajar seumur hidup. Belajar seumur hidup dimaksudkan adalah orang-orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar seumur hidup, melihat belajar baru sebagai cara yang logis untuk mengatasi problema dan sangat terdorong untuk belajar di seluruh tingkat usia, serta menerima tantangan dan perubahan seumur hidup sebagai pemberi kesempatan untuk belajar baru. Yang keempat, kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Dalam konteks ini, kurikulum didesain atas dasar prinsip pendidikan seumur hidup betul-betul telah menghasilkan pelajar seumur hidup yang secara berurutan melaksanakan belajar seumur hidup. Kurikulum yang demikian merupakan kurikulum praktis untuk mencapai tujuan pendidikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan seumur hidup. Next. Adapun karakter pendidikan seumur hidup, yang pertama, pendidikan tidaklah selesai setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang hidup. Yang kedua, pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan formal maupun pola pendidikan non-formal, baik kegiatan-kegiatan belajar terencana maupun kegiatan insidental. Yang ketiga, tujuan akhir pendidikan seumur hidup adalah mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Next. Pentingnya pendidikan seumur hidup. Yang pertama, pertimbangan ekonomi, keadilan, faktor peranan keluarga, faktor perubahan peranan sosial, perubahan faktor-faktor vokasional, kebutuhan-kebutuhan orang dewasa, dan kebutuhan anak-anak awam.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Regan, kepadanya dipersilakan. Yang E ada pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Di kondisi sekarang, di mana pola pikir masyarakat semakin maju dan kritis, sehingga diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Dan yang terakhir ada pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang. Jadi pelajar diharapkan mampu memahami dan menghargai nilai-nilai agama, sejarah, kesusastraan, filsafat hidup, seni dan musik bangsanya sendiri. Selanjutnya ada implikasi konsep pendidikan seumur hidup bagi pendidikan sekolah. Pertama, fungsi dan tujuan sekolah. Fungsi dan tujuan sekolah ialah pendidikan untuk mengembangkan semua aspek kepribadian kognitif, afektif, dan keterampilan. Tujuannya tidak hanya menguasai bahan pelajaran, tetapi dapat menggunakan apa yang telah diri dimanapun dan kapanpun. Yang B ada program pendidikan sekolah. Kegiatan ini terdiri atas kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Proses pendidikan atau kegiatan belajar mengajar hendaknya tidak hanya melalui satu jalur pengalaman belajar, tetapi lebih merupakan gabungan dari berbagai pengalaman belajar. Simpulannya, pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan seluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Proses pendidikan seumur hidup berlangsung secara kontinu dan tidak terbatas oleh waktu, seperti pendidikan formal.
proses belajar seumur hidup tidak hanya dilakukan oleh seorang yang terpelajar, tetapi semua lapisan masyarakat bisa melaksanakannya. Baik, itulah hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.